Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Setiawan dari kelas 301 dari Prodi Sistem Informasi. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester atau kuliah statistika dan probabilitas. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu soal yang pertama, terdapat 50 data nilai ujian mahasiswa pada tabel distribusi frekuensi berikut. Gunakan nilai rata-rata dan simpangan baku yang diperlukan pada uji kuadrat untuk menguji normalitas data tersebut dengan A sampai dengan 0,05. Kemudian berikan hasil analisanya. Ya, nomor satu ini menghitung hasil uji normalitas terhadap pada nilai suatu ujian dari 50 mahasiswa. Hasil ini untuk menentukan apakah nilai mahasiswa tersebut mengikuti distribusi normal atau tidak dengan tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Pertama, yaitu menghitung nilai rata-rata dan simpangan baku. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi yang tersedia, yaitu menentukan nilai titik tengah dari setiap kelas. Hasil perhitungan menunjukkan total nilai sebesar 3,825 sehingga didapat rata-rata atau X sebesar 76,5. Nah, selanjutnya menghitung varian dan mendapatkan simpangan baku sebesar 5,76. Kedua angka ini menjadi kunci untuk transformasi ke nilai set pada tahap berikutnya. Setelah mendapatkan rata-rata dan simpangan baku, ya kita masuk ke tahap standarisasi menggunakan kurva normal. Setiap batas kelas atau di bawah dikonversi menjadi skor set. Misalnya pada kelas pertama dengan batas 64,5, nilai setnya adalah minus 2,08. Jadi nilai set ini kita melihat apakah distribusi normal untuk mencari luas proporsi tiap interval kelas. Luas proporsi ini kemudian dikalikan dengan jumlah total responden sebanyak 50 untuk mendapatkan frekuensi harapan atau FE, yaitu jumlah mahasiswa yang seharusnya ada di kelas tersebut jika data benar-benar normal. Sekarang kita membandingkan frekuensi observasi yang ada di lapangan dengan frekuensi harapan tadi. Satu yaitu selisih antara frekuensi observasi dan frekuensi harapan dikuadratkan lalu dibagi dengan frekuensi harapan. Setelah dijumlahkan, untuk kelima kelas kita mendapatkan nilai C kuadrat hitung sebesar 1,381. Bisa kita lihat secara sekilas bahwa perbedaan antara data nyata dan data ideal atau harapan tidaklah besar. Untuk mengambil keputusan, kita membutuhkan nilai pembanding dari tabel C kuadrat. Dengan derajat kebebasan sebesar 2 didapat dari jumlah kelas dikurangi 3 dan taraf nyata 0,05, kita mendapatkan nilai C kuadrat tabel sebesar 5,991. Terakhir kita masuk ke tahap analisa keputusan. Kriteria uji menyatakan bahwa jika C kuadrat dihitung lebih kecil, lebih besar, kriteria menyatakan bahwa jika C kuadrat lebih kecil atau sama dengan tabel, maka data dianggap normal. Dalam kasus ini, X pangkat 2 hitung lebih besar daripada X pangkat 2 tabel. Maka kesimpulannya adalah H0 diterima. Artinya data nilai dari 50 mahasiswa tersebut berdistribusi normal.
Kita lanjut ke nomor 2, yaitu diketahui data hasil pengamatan terhadap para mahasiswa untuk melihat hubungan antara jam belajar X dan nilai ujian Y sebagai berikut. Jika hubungan tersebut dinyatakan dalam Y sama dengan A plus B kali X, tentukan nilai A dan B serta interpretasinya. Ya, pada nomor 2 ini kita akan melakukan analisis untuk melihat seberapa besar pengaruh jam belajar terhadap nilai yang diperoleh, serta membentuk sebuah model matematis dalam bentuk persamaan Y sama dengan A plus B kali X yang bisa kita gunakan untuk prediksi di masa depan. Pertama, mari kita lihat kacamata yang kita miliki. Itu memiliki variabel X yaitu jam belajar dan variabel Y yaitu nilai ujian. Untuk mencari nilai A atau konstanta dan B koefisien, saya menggunakan metode kuadrat kecil atau least squares method. Yang pertama yaitu total jam belajar adalah 30 jam, total nilai adalah 560. Selain itu, saya juga menghitung nilai X kuadrat dan hasil X kali Y untuk setiap mahasiswa agar kita bisa memasukkannya ke dalam rumus statistik. Langkah krusial berikutnya adalah menentukan nilai B atau kemiringan garis atau slope. Nilai B menunjukkan sensitivitas perubahan nilai terhadap jam belajar. Berdasarkan rumus yang melibatkan jumlah data dan hasil kali silang variabel, dapatkan hasil B sama dengan 5,565. Angka ini memberikan gambar awal bahwa hubungan antara kedua variabel ini positif atau searah. Selain itu, setelah nilai B ditemukan, saya mencari nilai A atau konstanta. Nilai ini mewakili titik potong pada sumbu Y ketika jam belajar dianggap 0. Melalui perhitungan rata Y dikurangi hasil kali B dengan rata-rata X didapatkan nilai A adalah 49,131. Sehingga kita sampai pada model final persamaan regresi kita, yaitu interpretasi hasil dan analisis hasil. Pertama yaitu makna kata 49,131 secara teoritis jika seorang mahasiswa tidak belajar sama sekali atau 0 jam, maka estimasi nilai ujian yang akan ia peroleh adalah sekitar 49 poin. Ini adalah dasar atau nilai stok awal mahasiswa. Yang kedua, makna koefisien, yaitu 5,565. Angka ini sangat menarik. Ini menunjukkan bahwa setiap tambahan 1 jam belajar, nilai ujian mahasiswa tidak diprediksi akan naik sebesar 5,565 poin. Yang ketiga, karena nilai B positif, maka kita bisa menyimpulkan dengan yakin bahwa semakin rajin mahasiswa belajar, maka semakin tinggi pula nilai ujian yang mereka dapatkan. Kesimpulan dari nomor 2 ini yaitu investasi waktu dalam belajar terbukti secara statistik memberikan dampak nyata pada nilai ujian dalam kelompok mahasiswa. Model ini kita dapat gunakan sebagai alat estimasi bagi mahasiswa lain agar mereka memiliki target waktu belajar yang tepat untuk mencapai nilai tertentu. Pada nomor 2 ini saya memilih regresi linear antara jam belajar dan nilai ujian untuk membandingkan perhitungan manual dengan menggunakan aplikasi. Dari perhitungan manual diperoleh samaan regresi yaitu Y sama dengan 9,31 ditambah 5,565 X. Artinya setiap penambahan 1 jam belajar maka akan meningkatkan nilai sekitar 5,565 poin. Selanjutnya saya menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan fungsi slope dan intercept. Hasil yang diperoleh yaitu sama, yaitu B sama dengan 5,565 dan untuk A 49,131.
Lanjut ke nomor tiga, yaitu data di atas adalah data seorang peneliti yang melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan prestasi siswa dari tiga metode pembelajaran. Ujian menggunakan ANOVA satu arah dengan asumsi data tersebut berdisrupsi normal dan variannya sama atau homogen untuk mengetahui apakah ada perbedaan prestasi siswa dari tiga metode pembelajaran, pemecahan masalah, discovery learning, dan inquiry dengan taraf signifikansi 5%. Kemudian berikan hasil analisanya. Yang nomor tiga ini membahas hasil analisis statistik mengenai efektivitas tiga metode pembelajaran, yaitu problem solving, discovery learning, dan inquiry learning terhadap partisipasi siswa. Untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara ketiganya menggunakan metode one way, ANOVA. Pertama yaitu berdasarkan data di atas yang melibatkan 30 siswa yang terbagi rata ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok satu atau X1 problem solvingnya dengan rata-rata skor 86,0. Kelompok X2 atau discovery learning rata-ratanya dengan 74,0 dan kelompok X3 atau inquiry learning dengan rata-rata 71,0. Metode problem solving menunjukkan angka tertinggi. Salah satunya yaitu menghitung variasi dan data melalui sum of squares atau jumlah kuadrat. Yang pertama yaitu jika total yang terdapatkan adalah 4,430 telah dipecah variasi antar kelompok atau JKA sebesar 1,260. Gunakan variasi di dalam kelompok JKD atau errornya sebesar 3,170. Untuk derajat kebebasan atau degree of freedom, kita menggunakan DF2 untuk antar kelompok dan DF27 untuk dalam kelompok. Hasil uji F atau interpretasi tabel dari hasil pembagian jumlah kuadrat dengan derajat kebebasan, kita memperoleh mean square atau yang hasil akhirnya adalah nilai F itu sebesar 5,366. Jika kita bandingkan dengan F tabel bertaraf signifikansi 5% dengan DF 2,27, nilainya adalah 3,35. Karena nilai F hitung lebih besar daripada F tabel, maka keputusan sebaiknya adalah H0 ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya, data ini membuktikan secara signifikan bahwa terdapat perbedaan prestasi siswa berdasarkan metode pembelajaran yang diterapkan. Metode problem solving memberikan kontribusi tertinggi terhadap partisipasi siswa dibandingkan dua metode lainnya. Oleh karena itu, metode ini sangat direkomendasikan untuk diterapkan guna mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Ya, sekian yang dapat saya jelaskan atau presentasikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.